Saudara, selamat malam. Kita mau memulai ya ibadah kita. Kenapa ini juga disebut ibadah? Kan biasanya ibadah itu selalu gambarannya datang terus memuji Tuhan, beberapa lagu lambat, terus lagu cepet-cepet lompat-loncat kayak monyet, ya, terus menyiapkan diri, terus pendetanya khotbah, ya, khotbahnya memotivasi bahwa saudara dan saya bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang besar karena saudara adalah anak Tuhan. Terus cara menjadi sukses adalah tabur lebih banyak, karena tidak mungkin orang bisa menuai banyak kalau tidak nabur banyak. Betul? Ujung-ujungnya puter-puter selalu masalah jen. Ujung-ujungnya puter-puter selalu masalah kesuksesan materi. Saudara, selalu puter-puter seperti itu. Terus kalau kayak gini apa namanya ibadah, Pak? Ya. Saudara, ketika Tuhan menurunkan hukum, ya, hukum itu saudara lihat di Gunung Sinai, dan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, ada memang ritual ibadah, ada kewajiban ibadah. Tetapi saudara, esensinya yang paling penting adalah Tuhan tidak puas tetap hanya ada di surga, tetapi Tuhan ingin ada di antara umatnya. Dan kalau saudara belajar, ya, bedanya saudara kalau zaman dulu, ya, ajaran-ajaran zaman dulu itu begini, bahwa Tuhannya ada di tempat-tempat misterius. Tuhannya ada di gunung mana, di pohon mana, di gua mana, seperti itu saudara. Tetapi kemudian saudara, yang berbeda adalah, ya, dengan Allah yang disembah orang Israel, Tuhannya mau ada di tengah-tengah mereka. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi mereka tidak perlu lagi pergi gunung mana jauh-jauh untuk bertemu. Tapi Tuhan bilang apa? Buatkanlah aku sebuah kemah supaya aku ada di tengah-tengah umatku. Berarti apa saudara? Tuhan yang lebih rindu untuk bersama dengan umatnya. Dan saudara perhatikan, ya, tidak ada satupun saudara ayat yang mengatakan bahwa umat Tuhan merindukan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tidak pernah ada. Ya, yang ada adalah umat Tuhan zaman itu hanya ingin keluar dari perbudakan. Saudara perhatikan, tidak ada dikatakan mereka ingin keluar dari Mesir, tidak ada. Saudara kalau baca Alkitab, mereka hanya ingin lepas dari perbudakan. Kalau itu bisa dilepaskan tetap di Mesir, ya tetap di Mesir. Saudara. Jadi di situ saudara dan saya bisa melihat, ya, bahwa kita seringkali sebagai orang percaya juga, pokoknya saya hidup nyaman sampai sana sudah selesai. Kalau saya punya masalah, pokok sampai masalah saya selesai, kemudian hidup saya menjadi normal dan ada mulai peningkatan. Selesai sampai di sana, saudara. Sehingga kalau saudara dan saya perhatikan, ya, kita putar-putar yang disebut dengan ritual ibadah itu tidak lebih daripada melakukan ritual satu, pesugihan. Bukan dalam arti apa? Semata-mata ibadah hanya untuk mengejar kenyamanan hidup, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, dan segala sesuatu materi duniawi. Ya, fokusnya hanya itu saja, khotbahnya hanya itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, ibadah itu kalau kita lihat ada sistem barter. Sistem barter apa, saudara? Kita bertobat, kita berubah dengan harapan Tuhan akan menjawab kita. Berarti apa? Kita membarter ketaatan, kita membarter kehadiran kita dalam ibadah hanya untuk mendapatkan sesuatu. Ya, jadi yang kedua ada warna barteran. Tuhan, saya sudah berubah loh. Tuhan, saya sudah taat loh. Tuhan, saya sudah tekun loh. Tuhan, saya sudah rajin doa loh. Terus jawablah saya. Berarti ada hukum barter, ada sistem barter. Terus yang ketiga, saudara, kalau ibadah kita lihat ada sistem mancing. Mancingnya ini loh Tuhan tak kasih. Tapi itu sebenarnya bukan memberi, saudara, itu investasi karena mengharapkan kembali. Saudara, sehingga apa? Ibadah tidak ada hubungan antara umat yang mengasihi Tuhannya, saudara. Ibadah tidak ada hubungan antara umat yang bisa membalas cinta Tuhannya, tetapi ibadah hanya datang kepada Tuhan yang akan menggandakan persembahan umatnya dan menyerahkannya kembali kepada umatnya. Saudara. Nah, kalau kita renungkan, saudara, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab bilang apa? Semata-mata pikirannya jahat, kata Alkitab, betul? Pernah baca di kitab Kejadian? Pernah baca? Apa belum? Apa saya perlu buka? Di kitab Kejadian, Alkitab bilang apa? Bahwa pikiran manusia itu semata-mata
Jahat dari zaman kuno, saudara, pikirannya sudah jahat aja, tidak ada yang baik. Ibadah pun jahat. Kenapa? Saya datang, ayo Tuhan beri. Saya sudah doa, ayo Tuhan kabulkan. Loh, saudara lihat, kita merasa dengan kita berdoa, karena kita tekun berdoa, terus Tuhan harus kabulkan. Doa memaksa Tuhan aja kita anggap itu jasa kita kepada Tuhan. Bayangkan. Bayangkan, saudara. Terus coba saudara, punya anak, baru nyapu, selesai nyapu, aku sudah nyapu, minta uang. Loh. Apakah dengan dia menyapu, dia sudah berjasa kepada orang tuanya? Enggak itu. Kalau dihitung orang tuanya pelihara dia. Saudara lihat, sekolahkan dia biaya lebih banyak daripada menggaji seorang pembantu, betul? Betul. Kalau seorang pembantu tidak bisa bantah-bantah, betul? Kalau anak banyak bantahnya, betul? Iya apa ya? Kalau pembantu sakit, sakit berat, kita suruh pulang, kita tidak biayai. Nih anak sakit berat, dijual semua kalau perlu untuk membiayai kalau supaya sembuh. Amin. Nah, tapi kalau dilihat jujur, lebih taat pembantu atau anak? Pembantu, lebih berguna pembantu, betul. Kalau anak, bukain bapak pintu, enggak. Nggak maunya dia dong. Enggak, lagi belajar. Kalau pembantu, gimana? Dia masih nonton YouTube gitu? Bisa? Enggak. Ya Alkitab bilang apa? Tuhan mengajar kita itu, walaupun dia sudah dikatakan sebagai anak, dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, tapi kita sekarang sesudah percaya tobat baptis, selalu mengambil rupa seorang anak, tidak terus meningkat menjadi hamba. Buktinya manja, buktinya kerjanya cuma nuntut, buktinya malas, buktinya nggak bisa diperintah. Kerjanya anak Tuhan, ini anak loh. Saudara, saya masih ingat ya, ketika saya aktif di salah satu sinode, itu, Pak, kita ini anak Tuhan. Terus, jadi kalau kerja kita, maunya langsung supervisor. Loh, biar kamu anak Tuhan, anak setan buat saya tidak urus, saya kata. Kenapa? Biar kamu tamatan mana, mulai dari bawah. Saya tidak peduli, saudara, karena saya tamatan saya tidak peduli, kamu cuma teori kok. Kenapa? Ya kalau kita sekolah perhotelan, tidak ada satu hotel yang sistemnya sama, sistem organisasinya sama, tidak ada di dunia. Semua berbeda sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapasitas kamarnya, sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Tidak ada yang sama. Tapi saya anak Tuhan, Pak. Berarti apa? Kalau gaji rendah, saya tidak terima. Saya anak tuh. Saudara, kita lihat, Yesus sendiri dikatakan apa? Walaupun dia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengambil rupa seorang Jadi jari anak itu harus kemudian semakin menurun menjadi hamba. Bukan sudah jadi anak terus tetap jadi anak, bahkan maaf kata, jadi anak yang semakin kurang ajar sama Tuhan. Ya, saya sering ketemu orang yang saudara maksa. Ditelepon tidak angkat, telepon lagi. Telepon Nah kalau orang tidak angkat sekali, mungkin saya lagi mau ketemu orang. Mungkin saya lagi sibuk. Tidak mau tahu, telepon bisa. Tidak angkat, telepon lagi. Tidak angkat, terus. Berkali-kali. Ini kan etika udah nggak benar, saudara. Sopan santun sudah tidak benar. Kenapa? Nek lu telepon orang nggak angkat, ya kasih waktu lah sejam lagi telepon. Bukan terus ditelepon terus, saudara. Ini kan mau apa gitu loh. Nah biasanya yang gitu-gitu, saudara, itu 99,9% saya blok. Ya. Kenapa? Karena itu sudah sopan santunnya nggak ada. Betul. Loh, kalau saya sedang ngomong sama orang atau saya sedang makan, diteleponi, saya tidak angkat. Saya tidak bilang maaf, saya sedang makan. Karena pengalaman saya dulu, saya kan dari kecil bekerja. Jadi saya ngerti cari uang itu, maaf kata, uang itu tidak datang dengan sendirinya. Uang itu tidak ada yang bersifat gratis atau cuma-cuma. Jadi apa saudara? Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya mengerti, saya harus bekerja. Saudara, saya harus apa? Kalau dulu saya bekerja untuk dapatkan uang cuma sekian juta gaji saya sebagai manajer hotel. Sekarang karena saya sudah menjadi hamba Tuhan, bahkan akan dijanjikan mendapat hidup kekal, saya harus bekerja lebih keras lagi. Jadi saya makan pun orang telepon saya angkat. Ya, saya ingat waktu itu saya sedang makan ayam goreng. Saudara, kan ayam goreng pakai tangan. Telepon. Terus saya angkat. Nah karena zaman dulu namanya hamba Tuhan yang begitu tulus dan murni. Tidak mikir bahwa orang itu kalau lihat kita tulus dan murni malah dia pikir lu goblok. Dan dimanfaatkan.
Ya salahmu goblok ya, karena lanjutkanlah kebodohanmu itu. Saya angkat. Pak Sen tolong doakan saya. Maaf ya Ci, saya sedang makan. Dan saya kasih speaker. Loh sebentar aja gitu loh kok enggak bisa? Lah saya sedang makan saudara di rumah makan ayam goreng yang paling enak di Surabaya. Yang enggak sekeras ayam goreng yang di... Itu benar-benar trauma terus terang sampai sekarang. Saya bilang sebut-sebut bukan merendahkan tapi trauma karena dia bilang ini paling enak Pak Hasan di Semarang. Waduh, saya membayangkan kalau ini paling enak yang enggak enak itu kayak apa saudara-saudara. Ya, seperti itu. Langsung sebentar saja gitu loh kok enggak bisa. Lah, orang ini rumah makan rame sekali saudara. Ya tangan saya kelepotan cuman saya giniin aja terima terus pakai speaker. Ya, marah-marah saudara. Enggak kenal. Iya, kerjanya marah. Maksa suruh doakan. Terus kadang saudara, kadang ada yang saya doakan. Ya, baik. Ada, Pak Hasan ini lu masalahnya gini. Oke, saya doakan Tuhan, tolonglah anakmu dia perlu sudah amin. Lu enggak dapat apa-apa, enggak dapat apa-apa, enggak ada pesan apa-apa. Kok karepmu harus kalau nelpon harus ada pesan Tuhan. Kalau pesannya enggak enak juga enggak akan dituruti kok. Di sana saya belajar, saudara. Diajar seperti Tuhan bilang apa? Alkitab bilang dengan jelas, hendaklah kamu itu apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti Saya hafal ayat itu, tapi tidak ngerti konsepnya. Tuhan tidak bilang kamu mesti tulus dulu, dah loh. Tuhan bilang cerdik dulu, pinter dulu. Baru tulus. Kalau pinter toh tidak tulus. Nah ini ular beneran. Licik, saudara. Akal-akalan, cuaci. Tahu nama cuaci? Jadi apa? Coa itu juga ular. Bahasa Koinya coa itu juga ular. Coa itu juga licik luar biasa. Kalau orang bilang itu persis kayak lindung di dalam oli. Liciknya luar biasa. Ya Tuhan ajar saya. Tuhan tidak bilang, anakku tidak semua orang tulus. Anakku tidak semua orang baik. Orang kalau ketemu saya, saudara yang ahli body language, bisa lihat. Dia bilang, Pak maaf ya, Bapak ini orangnya super idealis. Iya, saya bilang betul. Betul saya bilang, saya orangnya super idealis. Idealisnya apa, saudara? Saya orang keras. Terus dididik Tuhan, saya bisa berubah. Jadi saya selalu berpikiran, orang semua bisa berubah. Orang semua pasti bisa berubah. Selalu pikiran saya, ternyata saya ketemu banyak orang gak berubah, saudara. Bertahun-tahun saya kenal, bertahun-tahun di persekutuan, bertahun-tahun saudara saya tahu, tidak berubah. Ya, berapa hari lalu pun ada satu orang ngomong, kok kamu tuh terlalu idealis. Bahaya saya bilang, saya selalu berpikiran orang itu semua positif. Saya selalu melihat orang semua baik. Nggak pernah saya melihat orang ini akan bohong. Nggak pernah saya lihat orang ini akan ngerjain. Semua saya pikir baik. Saya kata. Nah itulah kelemahanmu. Ya, padahal Alkitab jelas bilang apa? Saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti... Jangan tulus seperti merpati, terus belajar cerdik seperti ular. Wis telat, wis kaset, too late. Kenapa? Sudah dihancurin dulu, sudah ditelan dulu, baru kita mau belajar cerdik, telat. Tapi ya seperti itulah saudara. Makanya Tuhan ajar saudara. Ya saya belajar, kenapa? Sekalipun orang dengar firman sekeras apa, maaf kata, belum tentu berubah. Saya dulu berpikiran saudara, semua orang yang dengar pengajaran keras pasti berubah. Ternyata omong kosong. Beberapa waktu saya merenung saudara, Tuhan kenapa ya orang dengar firman keras enggak berubah? Kenapa ya orang dengar firman keras tetap aja kelakuannya, tetap aja mindsetnya, tetap aja mentalnya. Kenapa ya? Padahal dengar firman, dengar pengajaran yang begitu keras. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan saya begini. Kamu ingat Yeremia? Ingat. Berapa tahun dia khotbah? 23 tahun. Ada yang tobat? Tidak ada. Padahal khotbahnya keras 23 tahun. Ya, jadi kalau saudara datang di persekutuan ini, khotbah saya sekeras apa, maaf tidak akan merubah saudara ternyata. Ya, saya berpikiran saudara karena rela mendengar firman yang keras dan rela mendapatkan pengajaran, tidak ada ngomong berkat, saudara, semua pasti berubah. Maaf, saya salah.
Ya, berapa waktu saya renungkan, tiba-tiba Tuhan jawab saya, saudara. Ya, ternyata khotbah keras sekeras apapun tidak merubah manusia. Saya mau sampaikan sama saudara. Khotbah sekeras apapun, mau teriak di mimbar sampai uratnya putus. Ya, mau khotbahnya begitu menemplak, begitu menampar, maaf, tidak merubah orang. Ya, saya pun dapat kesaksian, ada satu teman saya. Dia bilang apa? Benar puasa. Dulu masih saya super kaya, apapun orang tegur saya, angin lalu. Karena super kaya. Terus, ya saya nggak mendengar dia tegur saya apa, sampaikan pesan Tuhan apa. Saya nggak mendengar. Kenapa? Karena keadaannya sedang kaya makmur. Kemudian, dia dihabisi oleh Tuhan. Baru sekarang dia mengerti. Iya, dulu ya kalau kita masih pegang apapun, orang ngomong apapun, ya. Sekalipun hamba Tuhan itu dia tahu peka, sekalipun hamba Tuhan itu dia tahu terkenal pelayanannya menyampaikan pesan Tuhan, iya aja dia, iya gitu loh. Ya, kalau orang Hokkien bilang prinsipnya gini, kakiku kaki. Tahu saudara? Kakiku kaki. Artinya apa? Ya urusanmu dewe, urusanku dewe. Gitu loh. Makanya saudara, sekarang kita mau belajar hal itu. Ya, supaya kenapa? Terus Pak, caranya supaya kita berubah gimana? Ada resepnya, saudara. Ya, jadi di situ saya juga bilang, Tuhan, aku minta ampun, aku pikir dengar firman keras itu bahwa orang pasti banyak berubah. Ternyata enggak, saudara. Ya, ternyata tidak. Dia sudah, sekarang saya menyadarinya, saudara. Jadi, terus gimana? Ya tetap aja kalau tugasnya suruh sampaikan firman, ya, sampaikan. Kenapa? Karena kalau saudara sudah mendengar pengajaran yang keras, ya, saudara sudah mendengar teguran yang keras, saudara sudah mendengar bagaimana kita harus berubah dari tingkah laku kita, bagaimana kita harus meninggalkan berhala-berhala di hati kita, saudara, dan tidak tinggalkan, berarti itu just one step to disaster. Itu sudah satu langkah menuju malapetaka. Just one step that God will chasten you. Itu satu langkah lagi Tuhan akan berurusan dengan engkau. Jadi tugas kami ya cuma memberi peringatan, entah itu reprimand 1, reprimand 2 atau reprimand 3. Ya, kalau tetap tidak mau ya Tuhan bilang hambaku minggir. Cukup tugasmu sekarang biar aku yang urusan dengan mereka. Jadi di situ bedanya. Makanya tugas kami jangan merasa saudara, ya karena wah kalau gitu biar pasien keras-keras ngomong, buktinya kan tidak merubah orang. Berarti ya sudah toh, memang harus begitu. Saya tidak berubah ya memang tidak salah, amin. Nah, berarti siap-siap digebukin sampai remuk. Itu aja saudara. Dan saya terus terang sebagai hamba Tuhan, saudara, saya lebih bahagia melihat orang dihancurkan Tuhan daripada diberkati Tuhan. Mungkin saudara bilang ini hamba Tuhan gendeng, kepahitan. Tidak saudara. Ya, tidak, karena jujur saudara, segala yang buruk yang terjadi dalam manusia justru lebih banyak mendatangkan kebaikan dari segala yang baik yang dialami manusia. Saudara, saya sering ketemu orang yang kaya diberkati, terus kenapa? Kata orang miskin, ya salahnya dia miskin. Loh, siapa mau jadi miskin? Ada? Tidak ada. Tapi dia selalu melihat orang miskin itu sebagai orang pemalas, orang miskin itu sebagai orang berdosa, orang miskin itu sebagai orang yang maaf saudara, di bawah kutukan. Orang miskin itu sebagai orang-orang yang pandangannya begitu rendah. Ya, padahal saudara Alkitab bilang apa? Ya. Yesus sendiri mengatakan orang miskin akan selalu ada padamu. Itu ayatnya ada loh saudara. Ya, dan kalau saudara perhatikan, ya kalau di kitab Yeskil itu, kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Bukan hanya masalah dosa seks, tetapi masalah dosa sosial. Karena mereka hidup begitu limpah ruah, kemudian mereka tidak peduli orang miskin. Nah sekarang coba lihat, apakah orang kaya itu dia selalu berpesta dengan pesta orgi? Orgi itu gini loh saudara, pesta yang liar, kemudian free sex dan lain-lain. Alkitab tidak pakai kata itu dalam bahasa Inggris. Dia cuma berpesta, salah orang pesta. Nek uangnya dewe, salah. Enggak. Terus kenapa harus masuk neraka? Salahnya apa sih pesta? Satu, salahnya apa jadi orang kaya? Loh. Terus kedua, salahnya apa tiap hari pesta? Nggak ada salahnya kok. Betul apa ya?
Kecuali dibilang, dia pesta sambil bermabuk-mabukan. Tidak ada tuh Alkitab bilang gitu. Siapa yang Alkitabnya ada tertulis, orang kaya itu, dia pesta mabuk-mabukan, ada? Yang di depannya ada Lazarus geletak itu, ada? Tidak ada. Tapi dia tidak peduli sama orang yang susah di depan dia. Itu bicara tentang dosa sosial. Ada dosa pribadi, ada dosa sosial. Dosa pribadi, jinah, nipu orang, ngerjain orang, apa-apa itu dosa pribadi. Kalau dosa sosial, nggak peduli sama keadaan orang lain, nggak urus sama masalahnya orang lain, itu dosa sosial. Iya, dan Alkitab itu jelas, saudara. Alkitab bilang apa di Perjanjian Baru? Orang yang di dalam Kristus tidak lagi hidup buat dirinya sendiri dan mati untuk dirinya sendiri. Saudara, tapi kita jarang diajar yang ini. Yang diajar pokoknya tabur lebih banyak, kau lebih sugih. Tabur lebih banyak, lebih kaya. Tabur lebih banyak, lebih kaya. Hanya diri sendiri. Makanya terjemahan yang saya sampaikan beberapa bulan lalu kan, ada yang hilang terjemahannya dalam bahasa, di dalam terjemahan Alkitab kita. Yang Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Terus, tinggalkanlah pola hidupmu yang egosentris. Tinggalkanlah pola hidupmu yang egois itu. Dan belajarlah kepadaku. Di terjemahan bahasa Indonesia nggak ada. Terjemahan bahasa Inggris ada. Jadi selama ini pokoknya kau kasih, lebih kasih. Buktinya apa orang egois? Contohnya. Kalau saudara menikah, pasangan saudara nggak bahagia, saudara egois. Saudara seneng, dia senep. Egois. Halo? Loh. Orang nikah itu kan perjanjian, betul? Loh. Saudara ngerti enggak sih saya ngomong? Loh, waktu saudara bilang, nih ayo kita nikah. Yang dia bayangkan saudara buat sengsara apa bahagia? Pasti dia bayangkan akan dibuat disayang, dimengerti, iya dong? Habis itu dijeblos. Iya dong, jeduk. Loh, iya apa ya? Siapa yang begitu dibilang, nih ayo kita nikah, perempuannya langsung membayangkan, aku akan, disiksa dia nih aja. Ya toh? Ada? Nggak ada semuain. Terus waktu janji nikah, di depan altar apa? Akan mengasihi dia, betul? Loh, siapa yang pemberkatan nikah di gereja, angkat tangan. Ditanya, makan mengasihi, betul? Terus apa? Nanti akan coba maut yang buktinya perbedaan pendapat tetap membuat terpisah, betul? Loh, bukan maut, belum sampai mati loh ini. Beda pendapat aja terus nggak selesai, amin. Satu medit luar biasa, satu boros luar biasa misalnya. Loh, iya dah. Itu kan juga beda pendapat, betul? Satu idolanya pendeta ini, yang satu senang sama pendeta ini, ruwet terus lah. Iya apa enggak? Loh, saya sama adik saya, adik kandung saya, kami enggak cocok. Dia senang sama pendeta anu, saya lihat pendeta itu. Tapi ya dia senang sama aja, silakan. Ya buat saya, saudara, saya walaupun dibaik-baiki, sekalipun orang itu enggak, maaf saya tahu orang itu enggak baik, tapi dia baik sama saya, tetap orang itu enggak baik. Terus saya bilang sama saudara, saya enggak bisa nilai orang itu karena dia baik sama saya, terus saya tutup mata saya, pokoknya dia baik sama saya enggak peduli dia enggak baik sama orang lain, enggak. Saya selalu lihat track record. Lu baik sama saya, tapi lu punya track record enggak baik, maaf, lu enggak baik. Saya begitu, saudara. Jadi saya enggak bisa dirayu dengan baik-baik, enggak bisa. Saya track record yang saya lihat. Kan banyak orang begitu dibaik-baikin langsung lupa. Ya pokoknya dia baik Pak Asen sama saya. Tapi sama orang lain bagaimana? Ya enggak urus Pak Asen. Pokok sama saya, enggak bisa. Kalau saya enggak. Ya, karena kenapa? Waktu kerusuhan di kota kami tahun 2000, rumah adik saya habis semua. Semua dijarah. Enggak ada satu orang dari gereja datang ngurus dia. Padahal pengerja waktu itu ada sekitar 40 orang. Full timer 40 di gereja kami. Tidak ada satu yang ngurusi dia. Semua full timer ke mana? Setiap saat. Selalu ke rumah salah satu orang kaya yang maaf. Satu biji batu pun tidak jatuh ke rumah itu. Karena dijaga. Habis itu dia tidak diurusi. Adik saya terus kepahitan tidak pergi gereja belasan tahun. Terus dibaik-baiki. Datang lagi dia. Terus sekarang baik. Buat saya, maaf. Lihat lu baik sama saya tapi track record lu tidak baik. Buat saya tidak baik. Saya tidak peduli. Ya, tapi saya nggak bilang kamu pindah gereja, enggak saya. Kamu pergi gereja sana, pergilah. Ya urusanmu sana, betul? Saya gitu. Terus kalau ada apa-apa kamu ya ke sana, jangan ke sini. Saya tegas-tegas gitu, saudara.
Ini jangan kayak lagu anak-anak itu, seneng ke sana, susah ke sini, la 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 la. Enggak, bagian susahnya tok. Ya. Saya kadang-kadang memang kayak Mbak Tuhan tuh harus juga mulutnya tajam, jangan cuma manis-manis tok. Keenaan orang, saudara. Dipikir ya salahnya dia terlalu tulus, goblok. Ya, ular harus dilawan dengan ular, saudara. Betul? Di mana Alkitab ajar? Ada. Betul? Di mana? Waktu ahli-ahli sihir di Mesir melemparkan tongkat jadi ular. Musa tidak lemparkan tongkat jadi burung merpati. Jadi apa tongkatnya? Ular. Jadi jangan ya bodoh-bodohan gini terus pasen. Ada berapa minggu kemarin? Pasen bilang itu bener loh, dia WA saya. Terus sekarang apalagi ya petunjuk Tuhan? Oh, enggak tak urus, tak delete, tak blok. Kalau dulu enggak, woi semua telepon saya angkat kenal. Kenapa saudara? Bukan karena uang, saudara ya. Karena dulu saya kerja untuk mendapatkan cuma berapa juta, saya harus kerja dari pagi sampai jam 2 malam. Selesai semua hotel closing, semua income hari itu semua ada laporan dari kamar, dari restoran, dari bar semua masuk, baru saya pulang. Itu hanya berapa juta. Tapi ketika saya hamba Tuhan, saya diberkati Tuhan dalam arti dijanjikan kehidupan kekal, saya harus kerja lebih giat daripada itu. Bukan karena uang. Tapi di situ saya belajar, wah manusia cuma cari enak itu. Kenapa? Ada apa-apa tinggal telepon. Pasien tolong doakan ya. Sekarang ya. Lucu. Terus kalau cuma doa tok, Tuhan tolonglah dia. Loh, enggak ada pesan Tuhan, pasien. Loh, kok cuma gitu tok? Lucu. Sekarang dia maunya tiap doa ada Tuhan ngomong. Tapi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu omongan Tuhan yang sudah tertulis dia tidak pernah mau baca. Suruh Tuhan ngomong, enak. Manjanya jadi anak tidak habis-habis. Betul? Manjanya tidak habis. Main telepon suruh apa enggak? Sudahlah Pak Asen yang doakan. Ayo belajar peka. Kalau saya sudah belajar berapa tahun lagi Pak Asen sudah Pak Asen yang doakan. Kalau guru bilang, saudara anak-anak sudahlah, enggak usah belajar ya. Gini loh nanti, ini ulangan nanti ini ya, soalnya ini dan ini jawabannya gitu. Pinter anaknya? Enggak. Ya, makanya saya sampaikan sama saudara seperti ini, karena fakta dan realita seperti itu. Tadi saya nonton CNN, hutan di Amazon sedang terbakar luar biasa. Dan Presiden Jair Bolsonaro bilang apa? Kita kekurangan sumber daya untuk memadamkan api itu. Dan hutan Amazon menghasilkan 20% oksigen bumi. Dan sedang terbakar luar biasa. Dan berhasil tidak punya cukup sumber daya untuk memadamkannya. Berarti 20% oksigen bumi akan berkurang. Akibatnya, kita akan menghisap CO2, bukan O2. Terus tadi, Amerika ngetes dia punya peluru kendali terbaru. Terus Presiden Putin bilang, seluruh pasukan masih siap standby. Tinggal tunggu ada yang salah pencet aja. Ya, tinggal tunggu itu saja. Dan selesai. Ya, kalau tahun 80-an, saudara, ada namanya perjanjian SALT, Strategic Arms Limitation Talk. Yaitu perjanjian pembatasan senjata nuklir. Karena jumlahnya cukup untuk menghancurkan bumi beberapa kali. Yang jumlah yang sudah dibuat tahun 80-an itu sudah cukup untuk menghancurkan bumi beberapa kali loh jumlahnya. Itu tahun 80-an. Belum kalau terus dibikin terus. Ya, makanya jangan, saya nonton sinetron. Yang super kaya, super miskin, mayat ditolak bumi. Aduh. Yang intelek sedikit lah saudara. YouTubean juga yang intelek. Ya, jangan yang enggak berita yang enggak jelas seperti kemarin ada saya dikirimi. Katanya orang ini sudah meninggal 2 tahun tapi bangkit kembali. Orang kena penyakit Ebola mau mati, di BG katanya dibangkitkan kembali. Macam-macam kebohongan demi kebohongan sudah di internet. Ya, oke, kita tidak bahas tapi sekarang buka Alkitab. Udah 7:30 ya. Yeremia pasal 25 mulai ayat ke
3. Yeremia 25 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Yeremia 25 ayat 3. Kan biasanya cepat kalau main HP, betul? Saya lihat sudah banyak orang jarang pakai kresek-kresek, ya. Kalau dulu saya bawa kayak profesor kalau pelayanan, saudara. Alkitab tebel plus konkordansi tebel. Kenapa? Karena Tuhan tiba-tiba ngomong, ayatnya bunyinya begini. 23 tahun yang lalu, nah mesti cari 23. Oh ayatnya 23 ini. Ini dia. Zaman dulu masih HP bodoh Nokia itu. Kan sekarang HP pinter. Ya, kalau saudara zaman dulu pakai Nokia kan enggak bisa, kecuali zaman dulu itu apa? Nokia E61, E71, zaman itu sudah mulai bisa. Ya, tapi saya enggak pernah beli yang mahal-mahal, saudara. HP saya yang paling mahal rekor cuma 4.500.000, enggak pernah saya beli mahal-mahal. Ya. Kenapa? Karena saya enggak suka main game. Ngapain main game beli HP mahal? Kedua, saudara, saya enggak banyak nelpon, lebih banyak ditelepon. Ngapain telepon pakai HP mahal-mahal? Ya, seperti itu, ya toh? Ngapain mahal-mahal cuma sekedar gaya? Saya pakai HP mahal, terus fiturnya enggak ngerti. Percuma, betul, HP mahal enggak didukung. Saya pun waktu saya beli HP paling baru itu di sana, ya, tiba-tiba apa? Bingung fiturnya, saudara. Ini saya mau hapus gimana? Saya cari semua enggak ketemu-ketemu, saudara. Ya, cari berhari-hari, saya mau hapus enggak bisa. Cari di setting enggak ketemu, sampai sekian banyak, saudara, program saya freeze. Ya kan ada di program kita itu ada freezer namanya. Pokok yang enggak diaktifkan tinggal ditarik, didorong ke sana, pindahin ke sana, semua mati semua. Tetap aja itu ada. Gila nih HP, kenapa? Saya bilang, ya. Terus persekutuan kita di Surabaya kumpul, ya, makan malam di Royal situ. Terus kan ada anak muda, biasanya anak-anak kecil umur-umur gitu kan lagi suka HP. Saya bilang, kamu bantuin. Lah ini loh, pencet lebih lama, tekan. Terus nanti keluar icon tersembunyi. Icon tersembunyinya mana? Saya bilang nggak kelihatan. Lah ini dulu, rubah dulu layarnya, screen-nya warna. Aduh, ruwet banget, saudara. Ternyata ada yang tidak kelihatan ikonnya. Nah, baru pencet di situ, tek. Nah, baru ada pilihannya. Tek, kasih baru hilang, saudara. Berminggu-minggu. Kenapa? Karena ada ikon yang tidak kelihatan dengan jelas. Ya. Nah, itu beda, makanya orang tua kadang-kadang susah menerima HP baru. Saudara juga nanti tambah tua tambah susah. Betul, semua yang baru itu susah diterima. Seperti berapa hari lalu, saudara, ya, ada yang WA. Kenapa? Itu saudaranya mau pinjam uang untuk bayar perpuluhan. Gajinya enggak cukup, saudara. Gajinya itu dia enggak tahu berapa orang yang dia pelihara. Gitu loh, saudara. Jadi tidak cukup itu bukan bisa jadi, satu memang gajinya kecil, kedua gajinya besar tapi dia tanggung terlalu banyak orang. Ya, jadi dia tidak cukup untuk bayar perpuluhan gitu loh gajinya itu. Terus akhirnya apa? Ngomong sama saudaranya, aku pinjam uang. Untuk apa? Bayar perpuluhan. Saudaranya marah. Loh, Tuhan tuh tidak gitu, nih tidak cukup ya sudah. Tidak bisa, marah dia saudara yang mau minjem. Kamu sesat kalau ngajar gitu katanya. Saya ingat masih siaran di radio. Ya, ada satu ibu nelpon kan, Pasen, saya gaji tidak cukup. Terus saya jual, saya punya lemari baju untuk bayar perpuluhan. Betapa otak manusia sudah diajar hal yang salah begitu mendarah daging. Saudara baca sejarah gereja. Dari mulai Rasul Petrus khotbah sejak kematian pengangkatan Tuhan Yesus ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sampai tahun 777, tidak ada gereja mempraktekkan perpuluhan. Kok tiba-tiba bisa ada? Ya, dan paksa, lu cukup, tidak cukup gaji, tetap perpuluhan. Lu. Justru yang ngajar apa? Aku orang bayar perpuluhan apa enggak, aku cukupkan diri, jangan main paksa. Ya, bulan lalu kita sudah belajar, segala persembahan yang bersifat paksa tidak diterima Tuhan. Jadi jangan percaya, pokok kasih, tidak cukup, kasih, bagaimanapun kasih. Itu maksa. Kan Tuhan bilang, Tuhan menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Tapi, Pak, bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita? Saudara, pemberian yang paling menyukakan hati Tuhan bukanlah
bahan materi. Tapi pemberian diri ini yang diberikan jadi persembahan yang hidup. Saudara kasih saudara punya uang banyak tapi karakter nggak berubah, buat Tuhan bocai. Ya, saudara kasih uang banyak dengan motivasi digandakan, buat Tuhan buyong. Ya, yang Tuhan mau, Tuhan maha kaya, kurang apa? Betul. Sampai emas dia nggak cuma taruh di surga, dia simpan di proyek Newmont situ, Freeport, Newmont, macam-macam dia taruh. Betul? Saking nggak ada tempat di surga loh. Bayangkan saudara. Terus dia butuh apa dari saudara? Ya, ini yang bikin kacau. Baik, sudah ketemu? Yeremia 25 ayat 3. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Terus, juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah kamu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lihat saudara. Kalau saudara baca seluruh kitab Yeremia, orang Israel ini salah apa aja sih? Mereka tetap ibadah, baik cucinya tetap ada, korban-korban persembahan tetap dipersembahkan seperti hukum Musa. Betul? Terus salahnya apa sih? Mau apa sih si Yeremia ini negur-negur apa lagi? Orang sudah pergi ibadah, orang sudah melakukan tugas-tugas agamawinya. Terus apa gitu? Kan sudah baik. Sudah. Kalau saudara baca buku judulnya Good to Great. Ya. Semua yang baik itu menghalangi semua yang lebih baik. Itu buku dunia, saudara. Itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Tidak ada ayat satupun di dalamnya. Ya, tapi itu buku yang sangat baik. Beli. Judulnya Good to Great. Jadi, lu tidak cukup hanya jadi baik, tetapi harus menjadi luar biasa. Makanya Tuhan bilang, engkaulah terang dunia. Betul? Terus Tuhan bilang apa? Kota di atas gunung tidak mungkin jadi terang di dalam lembah. Tidak cukup. Oke, kita nggak bahas terlalu panjang, tapi saudara lihat di sini. Yeremia 23 tahun memperingatkan, bahkan dari pasal pertama daripada kitab Yeremia dibilang apa? Akan ada malapetaka datang dari utara. Dia berbicara tentang akan ada malapetaka, akan ada bahaya, akan ada penghukuman. Tetapi umat Israel santai-santai saja. Dan saudara lihat jangka waktu, saudara. Dari mulai dia sampaikan sampai kemudian terjadi Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Itu lama sekali. Sehingga orang merasa Allah lu ngomong tok, nakut-nakuti tok. Maksudnya 1 tahun tidak terjadi, 2 tahun tidak terjadi, 5 tahun tidak terjadi, 10 tahun tidak terjadi, 15 tahun. Cuman ngomong tok. Nah saudara, kita mesti hati-hati. Kenapa? Panjang sabar Tuhan itu tidak untuk dipermainkan. Ya, panjang sabar Tuhan itu tidak untuk kemudian kita merasa enggak apa-apa, bohong dan lain-lain. Saya mau sampaikan sama saudara. Ketika pemilu yang kemarin bakar-bakar itu tidak seperti yang saya lihat. Saya mau sampaikan sama saudara. Yang saya lihat lebih daripada itu. Kalau saudara merasa sudah aman, sudah tidak, itu yang saya lihat bukan seperti itu. Api-api cepat. Yang saya lihat lebih daripada itu. Saya tidak nakut-nakuti saudara. Banyak orang kemudian hubungi saya, kok sudah kan terjadi yang kau lihat? Belum. Aku tidak melihat hanya api kecil waktu kemarin kerusuhan, waktu hasil pemilu. Tidak. Aku melihat lebih daripada itu. Terus gimana? Ya banyak orang kemudian begitu aman, malas lagi berdoa. Begitu ada masalah, doa. Tuhan itu dijadikan tambal butuh didatangi, selesai dilupakan. Betul? Betul. Kedekatan dengan Tuhan tidak menjadi sebuah lifestyle. Kedekatan dengan Tuhan tidak menjadi sebuah pola hidup. Cuman menjadi perubahan sesaat. Makanya, saudara, kalau saudara belajar, ada namanya personal style, ada namanya flex style.
Manusia kalau tertekan, dia akan masuk ke mood flex style. Nggak berdoa, tiba-tiba rajin berdoa. Nggak suka baca Alkitab, tiba-tiba rajin baca Alkitab. Nggak suka dengar firman teguran, tiba-tiba mencari teguran dan nasihat. Itu flex style. Dia sedang dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan perubahan sesaat. Dan kalau langsung terjadi pemulihan, maka dia juga langsung seketika berubah kembali seperti sebelumnya. Makanya mengapa kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab dididik berpuluh-puluh tahun. Supaya mereka tidak gampang balik kembali. Jadi bukan berubah, kemudian berubah balik kembali. Itu intinya, saudara. Ya, itu intinya. Jadi kembali ke sini. Kalau keadaan kita baik-baik, khotbah apapun, ancaman apapun, teguran apapun, maaf, tidak akan masuk ke dalam hidup kita. Kita tetap pada kebenaran diri kita. Kita tetap pada pendirian kita. Kita tetap pada persepsi kita tentang Tuhan. Bahwa, ya itu pendetanya memang keras. Bukan, itu pesan Tuhan yang serius. Allah itu memang begitu. Allah, saya nggak sejahat itu. Saya nggak seburuk itu. Karena ukuran saudara dan saya bukanlah hadirat Tuhan. Tapi ukuran saudara dan saya, ya aku tidak seburuk itu. Kalau engkau masuk hadirat Tuhan, baru engkau bisa berkaca betapa buruknya engkau dan saya di hadapan Tuhan. Betapa jauhnya engkau dan saya dari kehendak Tuhan. Saudara dan saya tidak akan merasa banyak hal yang perlu dirubah karena khotbahnya selalu PHP. Nanti kau akan diberkati, kau akan masuk tahun percepatan, kau akan terobosan, kau akan masuk anti krisis ekonomi. Hai. Alkitab bilang nanti akan ada datang kesusahan yang menimpa seluruh dunia. Bagaimana engkau enggak kena? Berarti ayat itu salah. Ngawur. Loh, kalau menimpa seluruh dunia, terus engkau di dunia apa di mana? Enggak Pak, saya rencana ngungsi ke planet ketemu sama Thanos nanti. Saudara tahu Thanos? Endgame nonton toh? Yang bisa begini terus manusia lenyap semua itu loh. Ya, saudara tinggal pilih. Menjadi 11 saudaranya Yusuf atau menjadi Yusuf. Di masa kelaparan 11 saudara Yusuf yang hidupnya aman-aman saja menjadi orang yang kelaparan. Tetapi Yusuf menjadi orang yang menolong orang yang kelaparan. Pilihannya cuma itu. Halo. Jadi lihat di sini tadi firman Tuhan bilang, Yeremia mengatakan 23 tahun aku menyampaikan firman Tuhan, tapi kamu tidak mau dengar. Jadi sekarang saudara, kalau kita jadi Kristen biasa-biasa, ya yang penting saya pergi gereja lah. Yang penting saya tidak melakukan dosa-dosa yang, ya saudara. Saudara juga tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu dosa loh. Coba baca kitab Raja-Raja. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada raja-raja yang tetapi tidak hatinya sepenuhnya dengan Tuhan. Saudara baca kitab Raja-Raja. Banyak raja-raja yang seperti itu. Dan itu dicatat Alkitab. Jadi ukurannya bukan khotbah pendeta. Ukurannya firman. Ukurannya bukan doktrin pendeta yang ingin menyenangkan hatimu. Tapi firman Tuhan yang berupa perintah dan hukum. Jadi, berarti Pak, kita ini jahat sekali. Enggak, kita tidak jahat sekali. Sebagian kita ini bukan orang jahat, cuma orang keras hati. Betul? Kedua, orang yang selalu pembelaan diri. Dan kebenaran diri sendiri. Salah pun pakai pembelaan diri. Selalu alasan macam-macam. Betul? Contoh, Pak, kenapa saya sekarang ini keras misalnya sama suami? Karena dia, Pak. Loh, ya toh. Tahu keras salah? Tahu, tapi karena, Pak. Loh, salah enggak? Salah, tapi karena. Betul? Persis kayak waktu Adam ditanya, kenapa kau makan perempuan yang kau taruh ini Tuhan? Loh, coba jawabannya. Perempuan yang kau taruh di sisiku. Dia enggak bilang, coba jahat enggak ngomong gitu? Mau dia bilang apa? Lah salahmu taruh perempuan ini toh. Betul apa enggak? Salahmu taruh perempuan ini di sisiku, dia yang suruh aku makan.
Rupanya saudara, kadang laki itu karena caranya menaklukkan laki adalah seorang omongi terus, dia lama-lama di akhirnya daripada repot, di akhirnya dia bilang iya. Atau saking tidak tahan saudara digampar, itu aja. Ya, pilihannya dua. Dia akhirnya nuruti saudara, jadi karena saudara terus omong dia pegel, akhirnya ya, atau dia tidak tahan, dia gampar. Ya, kembali ke sini. 23 tahun Yeremia suruh mereka, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Keadaan mereka baik-baik saja. Jadi keadaan yang baik membuat saudara dan saya tidak bisa menjadi lebih baik. Halo? Keadaanmu yang nyaman membuat engkau tidak bisa menjadi Kristen yang luar biasa. Keadaanmu yang semua berjalan lancar tidak bisa membuat engkau jadi Kristen yang perkasa. Jadi bersyukurlah buat keadaan yang buruk, karena itu membuat engkau jadi Kristen yang luar biasa. Pak Sen enak aja ngomong, lu enak, nek sudah lewat padang gurun enak ngomongnya. Nek masih di padang gurun ya cuma air mata. Siapa bilang saya tidak nangis? Ini air bengong, saudara, masih waktu saya tanam rumput laut tahun 91, 92 itu. Di pantai saya bengong, baring di pantai melihat bintang, nangis. Andai dulu aku hidup dengan bijak, aku pakai gajiku, penghasilanku, sudah sekian mobil aku punya. Nangis. Lu ngalami. Pikir enggak ngalami. Ya, selalu mengingat terus andai. Saudara, ya uangnya sudah enggak ada, andai semua, saudara. Andai dulu. Andai baring di saudara di pasir lihat bintang. Sampai tengah malam. Bukan cuma melihat, ini nenek kali. Andai dulu aku tidak hidup sembarangan. Andai dulu aku mengerti Tuhan bilang ada musim musim hujan, ada musim kering. Aku pikir sepanjang hidupku musim hujan. Sehingga waktu musim hujan sembarang uang dipakai terus. Satu hari saya bisa menghabiskan beberapa ratus dolar satu malam. Satu hari tuh. Kalau saudara bilang berapa ratus dolar di luar negeri, Singapura wajar. Di Indonesia nih. Boros sekali hidupnya. Terus begitu masuk masa paceklik nangis. Andai terus saudara, ya. Makanya orang-orang tuh selalu penyesalan di belakang, enggak ada penyesalan di depan. Betul? Siapa nyesal di depan? Enggak ada, semua di belakang. Andai dulu aku sama si Acong misalnya gitu. Ya kenapa sama yang ini? Aduh, ya memang selalu penyesalan di belakang. Ya saya banyak ketemu saudara ibu-ibu yang Pak Asen dulu, Pak Asen ada sekian laki kejar saya Pak Asen. Saya pilih dia, ya pintarmu pilih dia. Ya saudara, betul? Loh. Saudara, orang itu rata-rata pintarnya belakangan. Ya coba ibu-ibu coba. Rata-rata sudah jadi ibu, anaknya sudah gadis, baru dia pintar. Dia akan bilang, nih pilih laki kayak gini. Padahal dia sendiri salah pilih. Goblok, tapi sok pintar habis itu. Loh iya fakta. Fakta. Itu manusia memang begitu. Betul. Tapi justru segala yang buruk itu membuat saudara dan saya menjadi lebih baik. Segala yang baik membuat saudara dan saya tidak pernah jadi lebih baik. Gitu aja. Ya, oke, terus lanjut. Yeremia ngomong, kasih tahu. Mereka tetap tidak berubah. Apanya sih yang salah? Apanya sih yang kurang? Saudara, pengajaran yang tidak sesuai kurikulum surga membuat orang tidak tahu kekurangannya. Saya masih ingat ketika saya dicari. Ya. Ada sekolah perhotelan yang nyari saya. Dia bilang, "Pak, kami dengar Bapak dari perhotelan." Iya. Saya bilang, "Dari mana tahu?" Ada Pak yang bilang. Terus, Bapak, bisa enggak kami minta bantu mengajar? Langsung dia bawa kurikulumnya kan, kurikulum itu Pak besar. Ini Pak pelajarannya. Ini pelajaran. Oh, saya bilang kalau ini ngajar tentang ini tentang ini, pokok bahasanya gini. Loh. Dia bingung, kok Bapak ngerti semua? Iya. Ya, saya kan orang perhotelan. Terus, ternyata saudara ada tamatan D4 perhotelan. Karena zaman dulu sekolah perhotelan tidak ada Espar. Sekarang semua dijadikan sarjana. Karena semua orang gengsian kalau cuma tamatan diploma. Jadi dibikin Espar, sarjana pariwisata. Supaya ada sarjananya.
Zaman dulu kami tidak ada diploma tok. Terus kenapa? Itu ngajari tidak tamatan di 4, saudara. Tapi tidak ngerti pariwisata sama sekali. Tapi tamat di 4. Waktu saya masuk, saya bilang, kalian diajar mata pelajaran CIQ, coba saya lihat catatannya. Ini Pak. Duh, kok catatannya komentar objek wisata? CIQ itu Custom Immigration and Quarantine. Mengerti undang-undang bea cukai, mengerti undang-undang karantina, mengerti undang-undang imigrasi. Kok ini? Terus coba periksa lagi pelajaran tiketing gimana? Loh, kok tidak ada sama sekali bahas tentang tiketing. Jenis tiket pun tidak ngerti. Jadi murid-murid ini membuat kita sekolah pariwisata. Terus nanti kita tamat. Tapi tidak diajarkan yang seharusnya. Jadi mereka ini maaf, otak kosong. Tahu saudara, otak kosong. Kalau bahasa koi-nya namanya, apa kosong otak kosong itu? Ya, monau. Nau itu otak. Nauci itu otak. Ya, ada lagi naulu, otaknya kosong, hang. Gitu, itu namanya naulu. Ya, orang diajak ngomong, Pak. Hai, ini itu naulu. Itu udah mendekati hang. Saudara, itu hampir mendekati rumah sakit anu itu loh. Kalau yang sudah gitu, ya. Saya marah, saudara. Saya bilang, kalian goblok. Besok kalian tuh ujian negara. Mana bisa tamat kalau tidak sesuai kurikulum? Karena yang akan dites itu semua akan sesuai kurikulum. Tiket aja nggak ngerti, saudara. Tiket itu jenisnya apa saja. Ada one way tiket, ada return tiket, tiket interlinear. Nggak ngerti. Terus tiket restriction, ada non endorsable, non refundable, itu non returnable. Nggak ngerti semua. Sekolah pariwisata, keren. Tapi ilmunya nggak ada. Saya masuk, saya bilang, saya hajar kalian sekarang. Lebih baik kalian nangis di sini, saya bilang, daripada besok kalian tamat nggak bisa ada bekerja. Oh, saya didik habis-habisan. Ya, pokok nilai jelek ulangan keluar. Jam 12 siang berdiri menghadap matahari di lapangan. Saya tetap ngajar di pintu sambil saya lihatin. Begitu pucat, masuk. Pucat, masuk daripada dia pingsan. Belum pucat, tetap kuat, tetap berdiri. Betul, karena otaknya tidak encer. Kental sekali, jembur dia supaya encer. Ya, makanya waktu itu saya kemudian melayani di Sumbawa itu. Pas saya malam itu lagi berjalan menuju kantinnya. Pak! Mobil double kabin di dalam komplek Batu Hijau. Dia buka pintunya. Saya anak murid saya suka. Mau kemana Pak? Kantin makan. Kantinnya bintang 5, saudara. Semua barang impor, makanannya pun seperti saudara makan di bintang 5. Itu perusahaan tambang emas. Mau kemana Pak? Kantin, saya bilang. Saya antar Pak, nggak usah deketnya, saya antar dia. Pak pintu, saya tanya, kamu jadi apa sekarang? Wakil kepala transport Pak. Kerjanya apa Pak? Helikopter mau berangkat, harus saya yang tanda tangan. Kapal mau berangkat, saya yang tanda tangan. Wah, keren jabatan kamu. Terus apa? Terima kasih ya Pak. Kenapa? Bapak keras dulu ngajar, terima kasih ya. Sampai sekarang saya masih ingat. Saudara nggak diajari dengan baik. Jadi saudara ini merasa sudah hebat jadi Kristen. Saudara sudah benar. Tuhan yang salah belum jawab saudara. Tuhan yang lambat belum kasih saudara. Karena kita nggak diajar kurikulum yang benar. Lu ngajar tiket aja. Loh, mana pelajaran tiketing? Gendeng, nggak ada sama sekali bahas tentang tiketing. Di zaman sekarang saudara ngerti mau booking tiket, booking Traveleta. Tapi saudara tidak tahu kan restriction-nya macam-macam. Ada non-endorsable, non-reroutable, macam-macam di situ. Jadi kalau saudara beli tiket, terus kalau ada apa misalnya, terus bisa nggak dirubah? Ya, non-refundable, semua itu ada aturannya. Supaya ngerti. Ya kalau cuma beli tiket dari Semarang ke Jakarta, ya no masalah. Tapi kalau tiket interlinear, dari Jakarta connect lagi ke Singapura, dari Singapura connect lagi Tokyo connect lagi Los Angeles. Itu gimana? Zaman dulu itu pakai ABC World namanya, bukunya segini tebel. Kalau zaman sekarang semua sistem komputer, zaman dulu enggak. Masih buka ABC World, penerbangan apa misalnya, Cathay Pacific
Berangkat jam berapa, sampai sana jam berapa. Berhasil isi waktu untuk catch penerbangan next connection-nya jam berapa. Itu semua. Saudara dan saya, kalau kita tidak diajar dengan benar, kita akan, Tuhan itu yang belum jawab saya sudah baik. Tuhan itu yang belum lambat-lambat sama saya. Kalau saya ada masalah, kayaknya saya ada dosa, Tuhan hukum saya. Karena tidak mengerti. Ingat, kalau keadaan saudara dan saya baik, maka saudara dan saya terhalang menjadi lebih baik. Kalau keadaannya sangat buruk, pilihan saudara dan saya menjadi lebih baik atau menjadi lebih hancur. Itu aja. Buktinya, ketika Daud kembali ke kota Siklak sudah terbakar, semua anak istri dibawa, diculik, betul, dijadikan tawanan. Pilihannya sekarang, mau ngamuk sama Tuhan kecewa, atau mau semakin merendahkan diri di kaki Tuhan. Banyak kita ngamuk, banyak kita tidak terima, banyak kita kemudian jadi apatis, acuh tak acuh. Ya terserah Tuhan lah, mau jawab kapan lah, terserah, saya tidak paksa. Sepertinya rohani, tapi tersimpan kesombongan. Karena tidak mau datang merendahkan di janda itu terus menerus datang kepada hakim itu. Terus menerus. Kalau saudara terus menerus datang itu tandanya merendahkan diri. Tapi banyak orang malas doa terus menerus. Kenapa? Terserah Tuhan lah, saya nggak paksa jawab atau enggak. Itu sebenarnya kesombongan, masih belum dihancurkan. Ya, kalau saudara dan saya terus menerus seperti ini, ya tidak akan pulih. Ini saya dengar ketek-ketek ini lagi gunting kuku ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang saudara, dengar khotbah keras, tidak berubah. Dengar ancaman, tidak berubah. Dengar akan dihajar Tuhan, tidak berubah. Dengar akan dihancurkan, tidak berubah. Caranya terus juga dirubahnya kayak apa? Ya, caranya gimana? Udah tahu resepnya, betul? Ya kan? Yuk buka. Mazmur 119. Ayat ke-71. Sudah hafal caranya, saudara? Mazmur 19 ayat 71. Sudah ketemu? Bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan Lihat ayat 72. Taurat yang kau sampaikan, hukum yang kau sampaikan, aturan yang kau sampaikan. Bukan janji-janji yang diobral dari mimbar. Lihat, itu baik bagiku. Berarti apa saudara? Saudara dan saya tidak ada resep untuk mengubah saudara dan saya selain penindasan. Tidak ada cara yang untuk merubah saudara dan saya selain hal-hal yang paling menyakitkan. Ya, di dalam bahasa aslinya, saudara, ya, penindasan itu dipakai kata anak, yang artinya satu, to depress. Depress itu membuat tertekan, membuat stres. Halo. Jadi caranya supaya saudara dan saya itu berubah, satu, dibikin stres. Halo? Ya, to depress. Yang kedua, abase. Saudara tahu nama basement? Ya toh? Basement itu apa? Misal, di mana parkir? Basement. Berarti tempat yang paling bawah. Salah. Di Indonesia, basement itu paling bawah. Kalau saudara pergi kota Paris, sepanjang jalan Champs-Élysées itu nggak ada tempat parkir. Nggak ada orang parkir di pinggir jalan. Semua parkir di dalam gedung. Gedung-gedung kuno, tapi dengan teknologi arsitekturnya, mereka bisa parkir sampai 5 lantai ke bawah. Ada basement 1, basement 2, basement 3, basement 4, basement 5. Kalau Indonesia basement ya sudah, basement. Nggak ada basement 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya bilang, saya sudah di basement tuh, hidup saya sudah kayak gini. Belum nak, belum basement 5 men. Baru basement 1, basement 2, betul? Halo? Jadi, di sini saudara lihat. Yang pertama dibuat apa? Dibuat stres, dibuat tertekan, dibuat depresi. Itu bahasa aslinya, depres. Dibikin depresi. Halo? Kalau cuma stres itu cuma bingung-bingung gitu loh. Kalau depresi sudah lebih terberat lagi daripada itu, saudara. Ya, nanti buka aja googling depression gitu, apa. Udah lah. Saya tidak usah ajar, saudara kan sudah pinter main HP, betul? Seringkali juga pendeta khotbah sambil main HP, betul?
Ya. Terus yang kedua dikatakan abase. Jadi dibikin benar-benar sampai paling rendah. Manusia paling rendah itu apa? Buci, bukang, itu paling rendah. Loh, betul apa iya? Menurut di dunia ini kan orang cuma dilihat karena uangnya. Semakin dia kaya, semakin dihormati. Betul? Loh ya apa enggak? Saya kalau kumpul saudara pelayanan di pengusaha, yang mana yang begitu dia ngomong diem itu yang paling kaya. Udah enggak usah tahu dia siapa, kelihatan ini yang paling kaya. Karena kenapa? Para pengusaha itu bisa mendudukkan dirinya sesuai dengan hartanya. Dia tahu saya levelnya begini, ini levelnya begini. Dia akan dengarkan yang lebih kaya. Tahu saya. Di Semarang pun saya tahu kalau lagi kumpul-kumpul, ini yang paling kaya. Kenapa? Begitu ini ngomong yang lain diam. Oh ini yang paling sugih. Sudah teratur sedemikian terstruktur, saudara. Tidak ada yang baru punya uang berapa terus sembarang ngomong itu tidak ada. Pengusaha mereka sudah rapi strukturnya, saudara. Mana yang bokang, ukang itu ya itu ketahuan. Ya, jadi tidak cangkem-cangkeman tok gitu, cocok-cocok tok itu. Ya, terus lihat di sini. Abase. Terus chasten. Chasten itu dihajar. Dihajar pakai gebukan. Bukan diajar, dihajar pakai pukulan. Kalau dulu kita salah, Tuhan diem. Kalau dulu kita tidak sungguh-sungguh doa, Tuhan tetap berkati. Sekarang dihajar. Jadi, terus di sini dikatakan apa? Deal hardly. Jadi sekarang Tuhan berurusan dengan kita dengan keras dan tegas. Deal hardly. Maksudnya apa? Kalau dulu Tuhan lemah lembut. Ya engkau anakku, aku mengasihimu, aku memberkatimu, aku memeliharamu. Sekarang sorry, enggak. Jadi lihat, adalah baik aku tertindas. Tertindas itu juga artinya Tuhan sekarang bersikap keras dan tegas sama kita. Alias, biar kau punya masalah, aku enggak tolong dulu. Biar kau punya problem, aku enggak bertindak dulu. Tuhan mulai keras dan tegas. Terus, saudara, deal hardly. Terus, defile exercise. Defile itu benar-benar tidak dihargai, benar-benar tidak dianggap. Itu loh. Saya anakmu loh Tuhan, kasihanilah saya. Kalau keadaan saya gini malu, Tuhan bilang enggak urusan, malu-malumu sendiri. Saya masih ingat ketika saya harus menjual barang-barang saya untuk makan. Ketika saya harus menjual banyak koleksi saya untuk uang belanja. Saya bilang, Tuhan, engkau malu anakmu pergi jual-jual barang. Tuhan bilang, aku tidak malu. Loh, kok tidak malu? Malu toh. Malu kalau anakmu ini, jual itu, jual ini. Malu kan kau bapakku. Tuhan bilang, aku tidak malu. Saudara, seringkali engkau dan saya menarik Tuhan di dalam gengsi pribadimu. Sorry, Tuhan tidak tertarik. Tapi aku miskin Tuhan, aku anakmu. Malu kan? Tuhan tidak malu. Bagian dari proses. Alami. Jangan main paksa-paksa Tuhan terlibat. Saya jual. Saudara. Terus gimana? Kalau engkau tidak ada apa-apa, orang tidak menghargakanmu. Itu dunia. Betul apa enggak? Biar engkau hidup benar, tidak nipu orang. Biar engkau baik sekali perhatikan keluargamu. Engkau tidak ada uang, dunia tidak menganggapmu. Saya mau beritahu. Bahkan banyak pendeta tidak menganggapmu terus terang. Kan saya sudah saksikan dong. Mantan orang kaya di Surabaya yang sekarang berkebun di Malang. Dia pernah pasen. Ketemu sama saya pasen, ngindar pasen. Ketemu begini pasen, dia lihat lain pasen. Ya salahmu. Kenapa? Loh waktu lu kaya, salahmu toh. Kenapa? Saudara, kalau kaya terus ini orang kaya, hargai, ya salahmu. Saya nggak tertarik. Terus terang saya bilang sama saudara, ya, kau kaya, kau miskin kita perlakukan sama. Di tempat ini. Kau pernah memberi, kau tidak pernah memberi, perlakuan sama. Jangan merasa habis kasih terus jadi VIP treatment.
Kita bukan spa. Ya? Di sini enggak, bukan spa. Jadi saudara bayar lebih, saudara diperlakukan lebih, enggak. Oke, terus lihat di sini, ya. With divine exercise, post, humble. Humble itu benar-benar saudara dan saya dipaksa untuk menjadi orang rendah hati. Dipaksa loh, tidak ada orang rendah hati otomatis dari lahir. Sopan iya, ramah iya, rendah hati tidak ada dari lahir. Puji Tuhan, itu bukan rendah hati, itu cuman sopan santun. Ketemu orang salami, itu bukan rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Benar-benar menjadikan Tuhannya Tuhan dan dia hamba, itu rendah hati. Tapi kalau Tuhan sudah rajin doa, sudah datang persekutuan, sudah mau dengar khotbahnya Asep yang keras-keras loh. Lah saudara dengar aja tidak merubah. Betul? Betul? Buktinya Nabi Yeremia aja khotbah 23 tahun nih. Ini persekutuan baru 7 tahun saudara. Betul? Baru 7. Saudara masih punya waktu kalau disamakan seperti Yeremia. Berapa tahun lagi? 23 potong 7? Masih 16 tahun. Masih bisa keras kok. Lanjutkan. Amin. Submit. Artinya apa? Saudara dan saya akan dibawa benar-benar dalam submit. Submit itu penyerahan. Dalam arti, ini aku Tuhan. Ini aku. Terus, pengertian submit ini gini saudara. Mendudukkan diri di bawah otoritas. Itu namanya submission. Artinya apa? Engkau Tuhan, engkau Bapak saya anak, saya dudukkan diri sebagai anak, silakan didik saya, silakan atur saya, silakan tegur saya. Itu namanya submit. Banyak kita tidak bisa diatur Tuhan tapi ngatur Tuhan. Betul apa ya? Betul apa ya? Saudara doa tuh mau diatur Tuhan atau ngatur Tuhan? Seringkali ngatur tuh. Betul? Tuhan tolong saya, segeralah. Nah, karap-karap Tuhan kapan dia mau? Amin. Amin. Loh, iya apa enggak? Jadi, saudara lihat, adalah baik aku terlintas itu juga, saudara, adalah memaksa saudara untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Memaksa saudara dan saya untuk taat kepada Tuhan. Itu bagian daripada penindasan. Ya, saya kan orangnya pemberontak, saudara. Saudara lihat muka saya, keras luar biasa. Saya nggak bisa kalau dilawan dengan keras. Terus gimana? Ya Tuhan rubah orang keras. Keras satu sisi baik, satu sisi buruk sekali orang keras itu. Jadi Tuhan sisi buruknya dikelentei. Nah waktu dikelentei itu ya nangis terus. Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak bilang, ya anakku sudah, malaikat berhenti. Tidak, lanjutkan terus. Mau jerit, mau nangis, Tuhan tidak peduli. Nanti saudara baca di kitab Yesaya 61 kalau nggak salah. When we are in affliction, He is afflicted. Bahasa Indonesia nggak ada. Ketika engkau dan saya menderita, ketika engkau dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan, dan diproses, Tuhan sebenarnya menderita, tapi dia tahan demi kebaikan anak. Saudara bawa anak saudara pergi imunisasi, lihat dia ketakutan menjerit. Kenapa saudara tetap imunisasi dia? Kenapa tidak bilang, takut nih? Ya sudah, tidak usah imunisasi. Besok kamu polio, tidak ada yang mau. Betul? Ya mana? Kenapa diimunisasi? Kenapa tega? Takut! Kenapa saudara pegang dia kuat-kuat supaya disuntik? Demi kebaikan, betul? Betul? Jadi sekarang lihat di sini. Firman yang keras tidak merubah, siap-siap penderitaan yang merubah. Teguran yang keras tidak membuat kita memperhatikan Tuhan, siap-siap direndahkan habis-habisan. Ya, jadi di sini saudara dan saya belajar. Ketika dia kemudian berubah, siapa yang direndahkan senang? Tidak ada. Siapa yang dihabiskan senang? Tidak ada. Siapa yang dibuat tidak berharga sama sekali senang? Tidak ada.
Semua kita pasti memberontak. Semua kita pasti tidak terima. Tetapi disitulah Tuhan membentuk manusia baru di dalam hidup kita. Sehingga Alkitab bilang apa? Sekarang Tauratmu kuhargai. Artinya apa? Kalau dulu ada teguran, ada nasihat, ada khotbah, Allah angin lalu. Tetapi sudah saudara dan saya diproses. Saudara dan saya akan lebih menghargakan firman Tuhan. Saya dulu pergi gereja, tapi tidak menghargakan firman Tuhan. Ya pergi gereja. Apa salahnya? Lu tetap pergi hari Minggu. Siapa di sini pergi gereja 4 kali hari Minggu? Siapa? Tidak ada. Yakin saya tidak ada satupun di sini yang pergi gereja hari Minggu 4 kali. Aku hari Minggu 4 kali di gereja. Sesi 1, sesi 2 ikut, sesi 3 ikut, sesi 4 ikut. Ada. Tapi malam Minggu, ya bisa aku saudara zaman dulu. Iya toh, zamannya lagu-lagu, ya itu sudah. Biasa tuh habis nyanyi-nyanyi. Biasa. Bir, 1 pitcher. Ada penemannya masih yang begitu-gitu. Nggak mungkin penemannya Coca-Cola zaman dulu. Ya, kalau sekarang penemannya paling apa? Nginek itu mesti pakainya aku. Harus air mineral. Baru habis itu naik. Pergi gereja. Dengar firman, pendeta saya khotbahnya keras betul, saudara. Nggak ada khotbah berkat, tapi saya nggak berubah. Ya. Tetap pergi gereja, tetap dengar firman, dengar. Tapi nggak berubah saya. Ya, akhirnya Tuhan bilang apa? Masuk padang gurun. Nah, baru berubah, saudara. Ya, jadi bersyukurlah saudara. Nanti saya akan berdoa supaya saudara yang belum masuk dimasukkan cepat-cepat. Betul? Supaya cepat dimasukkan. Betul? Karena semua yang baik membuat saudara tidak menjadi lebih baik. Saudara pikir gampang membuang kehidupan dosa? Enggak loh. Dosa itu enak loh, saudara. Betul? Dosa itu nikmat loh. Siapa bilang dosa tidak enak? Siapa bilang dosa tidak enak? Buat daging ini enak, top. Betul? Tapi begitu kita jadi manusia baru, enggak Tuhan, enggak. Kenapa? Karena rohnya baru. Saudara. Kenapa? Jadi dulunya itu semua nikmat, sekarang semua menjijikkan. Karena Tuhan merubah dia, bukan merubah yang nikmat itu menjadi menjijikkan. Bukan. Nikmat itu tetap menikmat buat orang yang tidak berubah. Ibu yang tidak berubah, bawel itu tetap nikmat. Kenapa? Lego hatiku. Habis jangan daripada aku tahan pak sesek. Betul, pasanganmu tambah sesek. Iya, dosa itu enak. Kebenaran diri sendiri itu nikmat. Saya gini karena loh Pak. Kalau dia baik sama saya, tidak mungkin saya begitu loh. Ya, tetap benarkan diri sendiri. Jadi lihat di sini. Tuhan bilang, adalah baik aku tertindas. Tertindas juga berarti benar-benar Tuhan berhadapan dengan kita dengan tegas. Dulu dia toleransi, sekarang tidak toleransi lagi. Dulu dia tetap berkati walaupun kita ngawur, sekarang tidak lagi. Dia akan bersifat seperti tadi Alkitab bilang apa? Deal hard. Dia akan berurusan dengan kita dengan keras, tidak lagi lemah lembut. Dia tidak lagi toleransi dan sabar. Dia akan tegas dan mendisiplin kita. Jadi bilang kamsyar. Justru itu yang akan menyelamatkan kita. Justru itu yang akan membuat hidup kita ke depan enak, aman. Karena langkahnya sudah hati-hati. Kalau dulu saya nggak hati-hati. Ada kerjaan baik, rasanya ini saya ambil. Wah ini sikat. Saya begitu. Ditawari kan. Saya di perusahaan dulu kan. Kalau jabatan enak. Terus, ya, jabatan enak, masih umur segitu, mata keranjang, udah, lengkap. Semua fasilitas untuk berbuat dosa ada. Gaji besar, posisi ada. Terus apa lagi? Ya sudah tuh. Pembenaran dirinya, kan aku masih belum nikah Tuhan. Aku manusia normal. Apalagi zaman dulu saya suka latihan. Ya, jadi badannya beda sama orang biasa. Terus gimana lah kalau badannya terlewat latihan, hormonnya tidak karu-karuan. Terus mendorong untuk disalurkan dengan cara ya sembarangan. Terus
Ya enggak apa-apa toh Tuhan, aku kan belum nikah. Nek aku sudah nikah berhenti. Pembenaran diri sendiri. Tuhan bilang, oke, kamu pikir aku terus sabar sama kamu? Satu hari, He will deal hardly with you. Dia akan berurusan dengan kau dengan keras dan tegas. Halo, kalau dulu kau ribut suami istri, dia tetap berkati. Kau berantem suami istri, tetap adakan kasih. Satu hari, no stop nah. Aku tidak bisa lagi toleransi, aku tidak bisa lagi lemah lembut sama kau. Ya, jangan kaget kalau Tuhan kemudian mulai saudara mengambil sikap tegas kepadamu dan kepada saya. Berapa waktu lalu Tuhan bilang, di sini ada yang Tuhan akan kasih penyakit punggung yang berat. Kenapa? Karena tidak berubah. I have to tell you now. Tuhan bilang aku akan hajar dia. Silakan. Teruslah nggak berubah. Saya tidak mengutukimu loh ya, karena saya dengar sendiri Tuhan bilang. Dia tidak berubah, aku akan hajar dia. Ya sudah. Ya sudah Tuhan. Kalau dia tidak berubah, kau hajar ya sudah. Daripada apa? Dibiarkan terus mati di neraka. Lebih baik dihajar, kemudian dia mulai sadar dia berubah, masih ada harapan. Jadi saudara lihat kebenaran di sini. Jangan terus menerus karena Tuhan sabar, Tuhan baik, Tuhan itu toleransi sama dosa. Enggak. Tuhan itu toleransi sama apa hidup kita Kristen-Kristen biasa. Tidak. Ya, saudara lihat sekarang orang ribut, betul? Masalah katanya salib itu jin. Saya kan sering ngomong, orang Kristen sering memperlakukan Tuhan kayak jin. Betul? Cuma dipanggil waktu butuh. Terus dipanggil apa? Bikin mujizat, tolong sembuhkan, bayarin utang, tolong keluarkan saya dari masalah. Kan saya sudah bilang saudara, konsep jin adalah cuma nolong manusia. Konsep Tuhan bukan cuma nolong, tapi mendidik, mengatur, mengarahkan hidup manusia, memerintah manusia. Kalau jin diperintah-perintah, saudara tidak usah marah. Karena faktanya kita banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Kita cuma perintah dia. Ibadah begini pun tidak tanya maunya dia apa. Cuma datang nyanyi sembarangan seakan-akan dia senang. Saudara pikir Tuhan tidak ada selera? Saudara pikir saudara nyanyi apa saja dia suka? Tidak itu. Sekarang saudara, saya punya koleksi lagu banyak sekali. Ya. Lagu itu saya punya hadis backup itu terabyte. Karena saya suka lagu. Tapi bukan berarti hari ini saya mau dengar lagu ini, besok saya mau dengar lagu. Kan seleranya ganti-ganti suasananya. Betul, hari ini saya mau dengar misalnya country, Willie Nelson punya, putar lagu country-nya Willie Nelson. Besok saya ingin dengar reggae. Kan lain-lain. Seleranya bisa berubah. Enggak, pokoknya saya putarkan lagu ini dia pasti senang. Belum tentu. Kan pernah saya sampaikan sama saudara. Waktu itu saya diundang ke satu kota, ya, bersama satu pembicara dari luar negeri. Terus sesi pertama saya yang khotbah. Itu waktu itu di pertemuan hamba Tuhan sekota. Sore saya doa di hotel, Tuhan nanti khotbah apa di hamba-hambamu ini? Itu roh saya yang dibawa ke angkasa, terus pintu kap gereja dibuka itu. Kelihatan orang nyanyi, orang muji, pendeta lagi khotbah. Tuhan bilang, mereka tidak ada hubungan dengan aku. Loh, kok bisa Tuhan? Itu gereja loh yang dibawa, yang dibuka-buka itu gereja. Tidak ada hubungan, mereka tidak pernah tanya aku apa yang aku mau. Kalau saudara sekarang, ya, saudara diulang tahunin, mendadak sembarangan, misalnya. Yang saudara tidak selera, seneng? Tidak seneng. Saya dulu saudara sering orang karena mereka tahu saya koleksi jam, ada yang suka kasih saya jam, tapi jam palsu. Saya paling benci pakai barang palsu. Ya? Panerai palsu, memang mirip asli. Buat apa pakai barang palsu? Mereka pikir tidak apa-apa kan untuk penampilan. Buat apa penampilan dengan barang palsu? Betul, ada saya ketemu pakai itu loh, tasnya Birkin itu yang 800 juta itu. Tapi yang palsu. Keren dia palsu.
Sudahlah, kalau lu yang palsu, beli aja tas yang notio sateo tapi asli. Saya nggak suka. Saya yang dikasih, ini pasen. Dia pikir saya ini tidak bisa bedakan barang palsu sama asli. Buka mesinnya kelihatan. Tahu kok itu asli atau palsu. Sembarang. Saya tidak pernah suka, saya kasih orang yang tepat. Itu berarti dia mau menyenangkan saya dengan cara yang saya tidak senang. Nah, saudara sering tanpa sadar mau menyenangkan Tuhan dengan cara yang Tuhan tidak senang. Caranya apa Tuhan bilang? Adalah lebih baik datang untuk mendengarkan daripada mempersembahkan korban. Betul? Dari rumah sudah siapkan uang 10 ribuan, 20 ribuan, 50-an untuk persembahan. Tapi tidak siapkan hati untuk firman Tuhan. Buat apa? Cari Tuhan itu untuk ditegur. Submit untuk membuat engkau dan saya menundukkan diri kepada perintah Tuhan. Itu. Jadi kalau sekarang ini ibadah cuma pasien tolong doakan saya, tolong doakan saya. Itu tidak ada submissionnya. Tidak ada penundukan diri. Terserah Tuhan mau diapak, no. Tapi Pak saya butuh. Memang Tuhan tidak tahu kebutuhanmu. Memang Tuhan tidak tahu saudara dan saya butuh makan, tidak tahu. Perlu kita bilang Tuhan aku butuh makan, begitu. Tahu. Tapi kenapa kadang Tuhan itu sepertinya diam, tidak menjawab, membiarkan kau dan saya dalam masalah berat. Tujuannya terakhir kan submit. Yang tadi saudara dan saya baca itu loh. Ini ada di sini kalau saudara mau tak kirimi screenshotnya. Submit. Untuk membuat menyerah. Baik Tuhan. Oke Tuhan. Iya Tuhan. Ini kan ada cerita sama saudara. Betul. Untuk nikah pun Tuhan bilang nikah sama yang itu. Loh. Pacarku tidak kurang cantik-cantiknya saudara. Tidak kurang sekolah-sekolahnya. Ada dokter S2 ada. International Commerce S2 ada. Tamatan Amerika ada. Dan rata-rata keluarga kaya semua. Tuhan bilang nikahnya sama yang itu. Yang enggak bapak mamanya enggak setuju, itu kamu nikahin. Oh. Iya Tuhan. Submit. Kalau enggak lo ngapain Tuhan? Orang tuanya enggak setuju ngapain? Cari yang setuju. Cari perkara. Itu submit. Tujuan saudara dan saya itu dibawa dalam hal-hal yang tidak. Sampai akhirnya saudara dan saya menundukkan diri kepada Tuhan dan otoritas Tuhan. Saya kan enggak saksi sama saudara nih. Sudah saksi. Betul? 2 tahun persekutuan ini dulu loh. Aku udah keluarkan ratusan juta loh. Dia yang khotbah, dia yang bayarin sendiri semua. Enak lah. Betul. Emang aku kurang pelayanan? Terus kalau sudah gitu, ya sudah tuh. Jadi terus apa? Nggak ada lagi kepinginan. Ya sudah Tuhan. Kayak ada yang waktu ngomong kan, Pak Asen masih pakai mobil gitu. Masih, kenapa? Ganti Pak Asen. Ya sakarepku tuh. Saya mau pakai mobil itu menurut saya baik. Kamu bilang enggak baik. Kenapa aku harus nurut maumu? Saya gituin saudara. Saya keras. Masih mobil mewah atau Pak Asen. Saya bilang saya mau beli Ferrari. Sekarang saya ambil uang di bank. Saya beli tunai. Enggak pakai pinjam-pinjam mobil. Apa bangganya? Itu kan cuma bentuk kesombongan gitu. Penggegasnya. Keren. Sombong. Ketika engkau sudah dibentuk oleh Tuhan. Itu hilang. Terserah orang ngomong apa. Enggak urus. Terserah orang mau hargain. Enggak urus. Yang aku urus Tuhan tuh ngelihat aku kayak apa. Itu yang paling diurus. Itu aja selesai. Loh, kalau saya mau jadi terkenal bisa loh saudara. Saya muat aja pelayanan-pelayanan saya yang mujizat-mujizat selama ini. Saya muat semua. Wih, terkenal saya. Ya, orang buta melihat ada. Muat aja, mau pelayanan pasti penuh. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Nggak boleh angkat-angkat diri di Facebook, nggak boleh angkat-angkat diri di Instagram, nggak boleh angkat-angkat diri. Muat boy pelayanannya apa itu ngangkat diri. Saya tidak punya Instagram. Punya Facebook? Punya. Saudara tidak tahu namanya. Karena saya cuma aktif di bagian mobil-mobil otomotif. Nggak ada pelayanan. Kenapa? Ketika engkau sudah sampai di dasar, direndahkan, engkau dikasih roh yang baru, kau tidak urus yang begitu-begitu. Sudah tidak urus. Kenapa? Manusia baru. Manusia baru. Nothing to show off to the people. Artinya, tidak ada yang kamu, saudara dan saya perlu pamer-pamerkan ke orang-orang. Makanya saudara yang selalu update status itu selalu ada disebut social climber. Artinya, engkau itu sedang berusaha menaikkan statusmu lewat update melulu.
kan sering lihat saudara saya punya di WhatsApp saya sering lihat. Ini siapa yang detik ini update status, kan kelihatan saudara tinggal pencet status toh, keluar, oh ini lagi ngupdate. Nanti lihat ini si ini ngupdate. Kadang sehari sekian kali dia ngupdate. Sehari sekian kali saya perhatiin saudara. Saudara pikir saya perhatiin. Ini orang-orang tengik. Kerjaannya ngupdate. Ngapain? Who you ask to care of you? Who you hope to take care of you all the time? And pay attention to all your activities all the day. Siapa yang saudara kepingin orang selalu perhatikan engkau, setiap hari kau di mana, engkau ngapain? Engkau tuh siapa perlu diperhatikan setiap hari? Itu orang-orang stres. Makanya kan ada saudara gejala-gejala jiwa itu kan ada dua. Satu, orang dengan gangguan kejiwaan. Ada orang dengan ada dua saudara. Nanti saya ada screenshot itu, 2 tingkat orang sakit jiwa. Selalu saudara, orang-orang yang rumah tangganya bermasalah itu selalu update, selalu foto-fotonya itu mesra-mesra. Bener. Saya tahu kenapa. Baru dia kemarin konseling sama saya lihat update foto sama suaminya. Itu palsu. Survei di Amerika membuktikan, rata-rata orang yang membuat foto-foto mesra suami istri keluarga itu keluarga bermasalah. Survei Amerika. Makanya bacalah koran-koran luar negeri gratis banyak. Misalnya kalau saudara baca koran Australia, Sydney Herald Morning, buka gratis. Baca yang intelek gitu. Oke, kita jam. Jadi sekarang yuk. Kalau firman sudah disampaikan, kita tidak berubah. Kalau teguran, nasihat, bahkan ancaman Tuhan membuat kita tetap tidak berubah, maka Tuhan memakai cara, Dia tidak lagi akan berurusan kita dengan lembut, dengan pengertian. He will deal hardly with us. Dia akan berurusan dengan keras dengan kita. Jangan kaget kalau dia yang lembut tiba-tiba berubah jadi keras. Karena Alkitab bilang dia bukan hanya anak domba, tetapi dia juga singa. Betul kata Alkitab? Kalau sementara ini dia bersikap seperti domba kepada kita, hati-hati. Kalau sementara ini dia sabar kepada kita, tidak berubah, hati-hati. Suatu saat dia akan berubah menjadi singa. Dia katakan apa? Seperti singa yang menerkam mangsanya dan tidak takut akan teriakan gembala. Seperti itulah Tuhan akan bangkit. Dia akan menerkam dan tidak ada orang yang bisa melepaskan. Ya, jadi kalau saudara ada yang masih keras-keras, go ahead. Ya, terus saja. Merasa tidak salah, merasa tidak ada yang perlu diperbaiki, merasa tidak ada yang perlu dimurnikan, silakan go ahead. Mind your own business. Yang tadi saya bilang kaki ko kaki. Itu bahasa Hokkien, kaki ko kaki. Gampang doa hafalnya. Coba diulang, kaki ko kaki. Gampang. Nanti kau akan berurusan sama Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sudah memasukkan saudara dan saya ke padang gurun, Alkitab bilang apa? Kunci Daud di tangannya. Kalau dia sudah menutup, tidak ada orang bisa buka. Betul? Tapi kalau dia sudah buka, tidak ada orang bisa menutup. Tahun 2002 semua pelayananku tertutup. Semua gereja membatalkan jadwalku. Sampai hari ini aku masih makan dengan limpah. Kalau dia sudah membuka, nggak ada yang bisa tutup. Tetapi di sini dia bilang apa? Submit, nurut, nyerah, taat, menundukkan. Ya Tuhan, baik Tuhan, oke Tuhan. Submit. Halo. Ya, jadi ingat. Firman yang keras itu adalah untuk merubah saudara dan saya. Firman yang keras tanda Tuhan akan berurusan dengan tegas kepada saudara dan saya. Jadi jangan kaget kalau dengar khotbah keras-keras masih belum mau berubah. Suatu saat dia akan sangat tegas kepadamu dan kepada saya. Dan tidak ada orang yang bisa membuat dia lembut kembali seperti sebelumnya. Ya. Tapi kalau saudara dan saya sudah berubah,
Kalau sudah berubah, maka Tuhan bilang dia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidupnya dia tidak menahan kebaikan. Baik. Jadi saya mau sampaikan beberapa kegiatan kita, saudara, sebagai laporan tanggung jawab saya, ya, terhadap beberapa kegiatan kita yang kita sedang lakukan, ya. Jadi lebih cepat supaya kita selesai jam 9 kita sudah keluar dari ruangan ini. Sudah? Iya, saudara, jadi bulan ini, ya, ada banyak yang kita kirim, saudara, ke Kalimantan Timur, ya. Kok enggak keluar? Ini mungkin dimatikan biar lebih jelas. Masih dipanasin, ya. Oke, dimatiin aja semua. Yang depan-depan aja. Nah, yang beliau yang tahu, ya. Belum mati juga? Iya, saudara, ini, ya. Ini sepatu-sepatu safety yang kita kirim karena mereka sedang sibuk. Saya lupa kasih Edi videonya, mereka sedang sibuk menyiapkan lahan untuk pertanian, ya. Lahan awal mereka sibuk siapkan 30 hektar dengan target 100 hektar. Jadi kita kirim safety shoes seperti ini, ya. Terus ini safety shoes yang kita kirim sudah sampai di Kutai Barat semua. Ini supaya kenapa? Supaya kalau mereka tebang hutan, ya, menyiapkan lahan itu jangan tidak pakai safety shoes. Ya, terus yang kedua, kan berbahaya, saudara, semak-semak ada duri dan segala macam. Jadi kita sudah kirim ini safety shoes cukup banyak. Terus, ini buku, ya, ini dikirim dari Bali. Ini buku gambar ada 10 set, ada 100 biji untuk anak-anak di sana, saudara. Ya, nanti khusus untuk mengajar anak-anak itu kita dapat bantuan dari Bandung. Ya, jadi ini buku dikirim dari Bali, tetapi bantuannya dari Bandung, ya, yang membuka untuk pendidikan untuk anak-anak itu di Sumba, Pulau Sumba. Ya, jadi mereka akan bantu kita untuk membuat pendidikan untuk anak-anak di Kalimantan Timur. Ini bukunya dikirim lewat pos, saudara. Jadi begini hasilnya. Ya, padahal ongkosnya jutaan ini kirim ini. Ya, tapi kayak begini sampainya remak. Ya, jadi ya itulah. Tapi syukurnya saya sudah cek tadi lengkap, tidak ada yang hilang. Oke, terus ini lampu yang kita kirim ke sana, saudara, ya. Karena begini, ini lampu yang 12 volt, bukan yang seperti kita pakai 220. Ya, karena di sana ada solar cell, ya. Kemudian solar cell itu kan 12 volt kemudian ke aki. Dari aki dipakai ke inverter naik ke 220. Ternyata dari proses menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 220 itu banyak sekali makan strom. Justru stromnya setengah sudah untuk menaikkan itu. Ya, sehingga kita kirimkan ini lampu sekarang, jadi inverternya dibuka saja langsung lewat aki. Ini 12 volt, semua sudah kita kirim. Terus ya ini ya kirimannya, ya. Nah, ini selang untuk menyedot air dari sungai untuk pengairan lahan. Ini kita belikan 2 roll 100 meter. Ya, ini arkonya, ya, gerobak dorong untuk penyiapan lahan. Ya, kita belikan. Terus itu selang sedotnya, ya, saudara. Terus yang 2 ini dari Pak Tony, ya, 2 itu dari Pak Tony, parabola. Terus itu pompa Alcon untuk pertanian. Ya, itu terus. Ya, ini disiapkan untuk dikirim, saudara. Ya, terus. Nah, yang ini, saudara, ya, ini safety shoes-nya tadi 2 dus. Kemudian yang dibungkus 2 itu adalah kaos lengan panjang. Karena kalau mereka kerja di hutan, saudara, nyamuknya juga sangat ramah tamah menyambut, itu jadi kita kirimkan 2 dus kaos lengan panjang. Ya, nah ini, saudara, ini yang dilakukan tim dari Bandung di Sumba untuk pendidikan anak-anak, ya. Ada fotonya, saya lupa kasih Edi, maka tidak keluar di sini. Nanti mereka juga akan buatkan seperti ini untuk pendidikan anak-anak di Kalimantan. Ya, terus ya ini yang kita belikan gerobak dorongnya ada 3, dan terus saja. Ya, ini selang sedotnya, saudara. Kalau yang bawah selang sembur. Ya, terus
Ya, terus ini baju yang tadi dua calling. Nah, ini saudara, ya, adalah rancangan anggaran RAB-nya daripada proyek di Kalimantan. Terus saja, nanti supaya saudara tahu totalnya. Terus, ya, ini semua ini diberikan oleh tim dari sana karena salah satu jemaat di sana itu mantan pemborong. Jadi dia bisa bikin perincian kayak gini-gini yang saya sendiri tidak gitu ngerti. Ya, pembesian apa-apa, ini udah urusan saya lah. Gitu aja. Yang penting ada uangnya suruh kerjakan gitu ya. Daripada saya belajar. Nah, ini berancangannya, saudara. Ya, rancangan yang akan dibuat di situ, ini bentuknya kayak gini. Saudara yang ngerti teknik ngerti, saya nggak perlu ngerti ya. Terus ya, ini yang saya gambar saudara ya, untuk air minum. Jadi ada ada rencana itu Mbak Daniel untuk memberikan mereka air minum isi ulang. Ya, jadi saya gambar ini supaya mereka bisa buat seperti ini karena kan harus ada tempatnya untuk air minum isi ulang itu. Karena di gereja enggak mungkin ditaruh di dalam gereja. Ya, dan gereja itu pun sudah dipotong sebagian untuk pastori. Jadi harus dibikin tersendiri seperti ini saya gambarkan tapi terus ya. Nah, ini ini penawaran air minum ya dari temannya Pak Daniel 16 juta. Mesinnya, hak mesin itu di sini. Belum ongkos kirim, ongkos packing segala ya, terus ongkos pasang di sana dan segala macam. Ya, terus nah ini ya gambar yang tadi, gambar yang mereka kirim. Nah, ini ya. Ternyata saudara dari gambar yang saya kirim mereka lebih cocok dengan bentuk yang ini. Ya, ruang penyulingan itu maksudnya ruang air isi ulang, terus mereka buat seperti ini ya, bentuk. Nah, ini yang ngerti teknik. Kalau saya enggak ngerti, saudara. Saya gambar seperti tadi itu karena saya enggak ngerti. Terus yang kembali yang tadi. Ya, total untuk membangun ini, saudara, adalah 14.700.000 di luar ongkos tukang. Sedangkan kita baru ada terima sumbangan 15 juta. Berarti hanya cukup untuk membangun ini sisa 300.000. Ya, jadi perlu saya sampaikan sama saudara supaya saudara ngerti kondisi keuangannya. Terus saudara, ya, sedangkan mesin itu harganya 16 juta, belum ongkos kirim, pasang dan segala macam. Ongkos packing dan lain-lain. Jadi dari itu saja sudah kurang banyak. Uang itu hanya cukup untuk bikin tempatnya tok. Tempatnya tok 15 juta, belum mesinnya. Apa saudara doakan saja air itu murnilah dalam nama Yesus. Gitu ya, gitu. Silakan, saudara yang punya karunia begitu lakukan. Terus ya, terus saja. Nah, ini terus saja itu yang tadi digambar. Nah, ini saudara perkiraan pembiayaannya. Ya, untuk persiapan lahan itu 1 hektar 5 juta kali 30 hektar yang siap. Yang akan disiapkan Pek Gotiao, traktor 20 juta. Quick. Ya, saya sudah cek. Kemudian mesin isi ulang penawaran yang disampaikan itu 16 juta. Pondokan seperti tadi 14.700. Kita cuma terima sumbangan baru 15 juta, sisa 300. Belum bisa beli mesin. Mungkin saudara kalau mau ya enggak usah pakai mesin, pakai saringan teh. Ya, bisa 300.000 cukup. Ya, terus ini saluran irigasi lahan, dikasih PVC di bawah, ya. Plus dikasih tower untuk air bisa tersalur itu sekitar Ciseudiau. Terus pastori taman baca anak sesuai dengan RAB yang mereka kirim 102 sekian. Total hampir sepetiam. Ya, terus dari sampai Ciseudiau amna ini ya saudara. Enggak sih sampai berarti 377 juta toh? Ya. Ada selisihnya 371. Kas cuma ada Laktiau. Oke, terus. Nah, ini saudara jadi tim akan berangkat hari Senin pagi, ya saudara. Nanti tolong tim mempersiapkan ini. Transport bolak-balik Kutai, Balikpapan, Notiapua. Terus dari Longhubung itu akan pergi ke tempat pelatihan itu tolong disiapkan cetiau. Karena mereka tidak jalan kaki. Kalau jalan kaki sampainya berhari-hari. Ya, masih pakai boot, speedboat. Kemudian konsumsi di acara di Longhubung itu cetiau puah. Karena kalau mereka bikin acara kumpul jemaat selesai acara makan. Jadi tolong dari tim siapkan gotiao dan diberikan waktu tiba di Balikpapan.
Ya. Maksudnya apa, Pak? Ya, prinsip kita pelayanan adalah kita datang tidak boleh menjadi beban apapun buat mereka. Sampai mereka bikin acara makan dan kita makan di situ, kita bayar. Ya, nah, ada kekurangan 371 juta sekian, itu belum ongkos-ongkos. Ya, jadi sekitar 400-an juta kita kekurangan. Ya, jadi nanti hari Minggu saya akan ketemu teman yang dulu membiayai, mendonatori kegiatan kita. Nah, jadi supaya saudara tahu kenapa saya buka. Tapi sekarang saya perlu sampaikan sama saudara kekurangan supaya saudara jangan pikir kita ini lagi pegang banyak uang. Ya, kita masih ada kurang segini untuk proyek ini. Jadi nanti tim tolong siapkan amplop begitu mendarat. Tolong diserahkan 2.500.000 untuk transport, untuk jemaat long hubung dibawa ke tempat pelatihan itu 1 juta. Kemudian acara selama di jemaat di long tim di long hubung karena ada beberapa kali ibadah, makan di situ dan lain-lain, tolong dikembalikan 1.500.000. Ya, tolong disiapkan. Di kas kita sudah tidak ada. Ya, sudah. Jadi itu yang saya sampaikan sama saudara, ya. Masalah yang hampir substansial, sudah saudara tidak usah mikir. I don't show this to you, I don't tell you do this just with the intention to get your money, to push you to give. No. Ya, jadi saudara cuma sekedar tahu supaya meluruskan kalau mungkin ada yang berpikiran kita sedang pegang banyak uang. Enggak. Ya. Yang dulu kita nyumbang 200 juta itu pun ada yang 100 sekian juta bukan dari persekutuan ini. Itu mesin air, pompa dan lain-lain itu bukan dari persekutuan ini. Jadi ada yang kita langsung berikan barang, kita kirim. Saya nggak mau terus-terusan pers saudara, ya terus suruh saudara memberi. Cuman supaya saudara tahu seperti itu, ada selisih sekian banyak dari kebutuhan. Terus gimana? Saya nggak minta sama saudara. Terus gimana? Tuhan, itu aja. Ya, beberapa hari lalu saya ada kirim beberapa di antara saudara yang saya tahu bahasa Inggrisnya bagus. Joyce Meyer punya artikel. Ketika dia mau jadi hamba Tuhan, Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu. Padahal dia masih punya anak yang perlu biaya. Padahal dia masih, kalaupun dia bekerja, itu masih ada kekurangan sekian dolar per bulan dari gaji dengan pengeluaran. Tapi dia beriman, dia tinggalkan. Karena Tuhan didik dia untuk benar-benar percaya sama Tuhan. Kita sudah dididik untuk benar-benar percaya sama Tuhan. Disuruh khotbah keras setiap saat. Dan tetap Tuhan pelihara. Ya, jadi nanti tim yang akan berangkat, ya, seperti prinsip kita yang dari dulu tidak boleh minta fasilitas apapun, makan apapun yang disiapkan. Saya sudah sampaikan sama saudara-saudara, ketika saya pergi pelayanan, saya tidak pernah pilih makan. Mau makan di mana Pak Hasan? Di mana saja. Tidak pernah saya bilang di anu, tidak pernah sampai hari ini. Ya, kalau saya mau pergi makan sendiri, saya pergi makan sendiri, saya bayar sendiri. Saya tidak pernah make use of somebody. Oh, saya kepingin makan anu Pak, saya kepingin makan lobster, enggak pernah. Aku kepingin makan, aku pergi sendiri, uangku sendiri. Kalau aku diundang makan, terserah yang undang dimanapun. Ya, terus kalau datang pelayanan, terutama pedalaman, jangan suruh mereka kasih kita makan, kita ganti. Mereka punya biaya kasih kita makan, karena mereka sendiri tidak berkelimpahan seperti di dalam kota. Ya, itu yang saya tadi sampaikan semua itu perincian. Nanti saudara bisa lihat di Edi, setiap kali kita pelayanan juga saya keluarkan uang untuk membiayainya. Ya, kan kita sudah jadi berkat, mereka harus sambut kita, kasih kita makan. No, kita ganti karena mereka juga tidak orang yang berkelimpahan. Kalau saudara lihat di videonya, mereka orang-orang tua. Mereka pensiunan, anak-anak sudah kerja di kota, mereka masih mau membabat hutan itu untuk menyiapkan untuk pertanian. Mereka masih mau bekerja. Karena saya mau ketemu di situ, ketemunya sama donaturnya. Tapi saya bilang saya nggak bisa, karena kalau saya berangkat pelayanan gimana di sini. Tapi yang kita percaya kalau
Tidak pakai apapun, Tuhan kirim. Buktinya dari Bali ngirim buku lengkap. Setelah itu 10 paket, 100 buku sudah itu. Sedangkan anak di sana tidak berapa puluh, sudah lebih daripada itu. Ya, terus dari Bandung akan siap, mereka akan datang untuk mendidik anak-anak di situ. Itu karena dulu saya sering pelayanan di Bandung, saudara, dari tempat kos ke tempat kos ke tempat kos ke tempat kos. Anak-anak jurusan arsitek. Jadi ketika mereka sekarang jadi arsitek sampai dapat borongan ke sampai ke Afrika mereka punya borongan, mereka syukur masih tidak lupa. Ya, ketika saya bilang itu langsung mereka bilang, oke, kok butuh apa? Saya bilang pertanian, oke, kita pompa ya, kita oke, sumbang pompa silakan. Ada satu lagi, anak-anak, oke, kita sumbang buku, nanti tim kita akan ke situ. Ya, jadi itu yang saya perlu sampaikan sama saudara. Selesai.